Para pemirsa di mana saja Anda berada, pesta Pentakosta merupakan pesta pendirian gereja sebagai umat Allah. Nah, dasar dari perayaan Pentakosta Kristiani adalah hari raya 7 minggu dalam tradisi Yahudi, atau disebut juga hari raya Shavuot. Dari kesaksian Egiria dan dari kesaksian Lectionarium Armenia, kita bisa melihat bahwa ada suatu perbedaan cara pandang. Cara pandang klasik menekankan kesatuan peristiwa Paskah. Jadi peristiwa Paskah merupakan satu kesatuan yang mencakup kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Ini merupakan satu kesatuan. Dengan adanya catatan-catatan ini, kita bisa mengetahui bahwa terjadi perkembangan baru yang membawa sebuah cara pandang yang baru terhadap misteri-misteri ini. Kesatuan ini, kesatuan kebangkitan, kenaikan ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Kesatuan ini dilebur menjadi peristiwa yang tunggal, peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri. Kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, dan turunnya Roh Kudus dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang terisolir, dan karena itu dirayakan secara terpisah satu dengan yang lain. Dan inilah yang kita warisi sampai dengan saat ini. Paskah hari tersendiri, kenaikan Tuhan hari tersendiri, turunnya Roh Kudus hari tersendiri. Santo Agustinus, salah satu dari bapak-bapak gereja yang hidup pada abad keempat, juga mengajarkan dalam tulisan-tulisannya dengan mengatakan, dengan membuat kesejajaran Paskah pada Perjanjian Lama dan peristiwa Paskah Perjanjian Baru. Dia membuat penyejajaran. Begini pengajarannya. Anak domba disembelih, Paskah dirayakan, dan sesudah 50 hari, hukum Taurat yang ditulis dengan jari-jari Allah diberikan dengan rasa takut, dengan rasa kagum. Itu Perjanjian Lama. Paskah Perjanjian Lama. Dalam Paskah Perjanjian Baru, Agustinus mengajarkan begini: Kristus disembelih, Paskah sejati dirayakan, dan sesudah 50 hari, Roh Kudus yang adalah jari-jari Allah diberikan dalam cinta. Nah, kita bisa melihat bahwa Santo Agustinus membuat penyejajaran tentang apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, tentang Paskahnya dan turunnya hukum Allah bagi mereka. Demikian juga dia melihat bahwa dalam gereja Katolik hal yang kurang lebih sama terjadi, yaitu Kristus disembelih, dikurbankan di atas kayu salib. Paskah sejati dirayakan, dan sesudah 50 hari, Roh Kudus yang adalah jari-jari Allah diberikan dalam cinta. Dengan mengacu pada Injil Yohanes bab 20, khususnya ayat 19 sampai dengan 23, kita menemukan bahwa kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga, dan turunnya Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang terjadi bersamaan. Dalam Injil Yohanes bab 20 kita tahu tentang peristiwa kebangkitan Tuhan.
Kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama minggu itu. Injil Yohanes bab 20 ayat 1. Yakni pada hari Minggu Paskah. Kebangkitan Yesus ditandai dengan dua. Pertama, peristiwa kubur kosong. Kita bisa lihat Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 10. Dan yang kedua, peristiwa penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Itu tentang kebangkitan Tuhan. Tentang kenaikan Tuhan. Dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 17 dikatakan di situ bahwa Yesus berada dalam gerakan menaik kepada Bapa dengan mengatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Suatu gerakan menaik. Sebelum itu, Yesus melarang Maria menyentuhnya. "Jangan sentuh aku." Kurang lebih maknanya demikian. Jangan menghalang-halangi diriku untuk pergi kepada Bapa. Dan yang ketiga, tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi tadi tentang kebangkitan, yang kedua tentang kenaikan, yang ketiga tentang turunnya Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes bab 20, Yohanes menempatkan pemberian Roh Kudus pada saat yang sama ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri. Itulah yang terjadi pada hari Minggu Paskah. Ketika menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul, Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Terimalah Roh Kudus, atau ambillah roh yang suci ini. Atau terimalah roh keramat. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan mengacu pada tulisan-tulisan Injil Lukas, baik dalam tulisan-tulisan Lukas maksud saya, dalam tulisan-tulisan Lukas, baik dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Para Rasul, kita bisa menemukan bahwa kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke sorga, dan turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa yang terpisah satu dari yang lain. Kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke sorga, dan turunnya Roh Kudus. Dalam Injil Lukas, dalam tulisan-tulisan Lukas, ini berbeda atau dibedakan satu dengan yang lain. Kalau kita bisa melihat dalam Injil Lukas dan dalam Kisah Para Rasul, ditemukan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditempatkan sebagai adegan atau perikop tersendiri. Lihat Injil Lukas bab 24 atau Kisah Para Rasul bab 1. Kisah Para Rasul menempatkan peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga sesudah janji turunnya Roh Kudus. Jadi janji turunnya Roh Kudus telah ada, baru kemudian Yesus terangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul ditunjukkan bahwa kenaikan Tuhan ke surga terjadi sesudah janji turunnya Roh Kudus. Jadi janji akan turunnya Roh Kudus, baru kemudian Yesus terangkat ke surga. Dari tulisan-tulisan karya Lukas, juga dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, kita bisa tahu bahwa turunnya Roh Kudus terrealisasi pada pesta 7 minggu atau Pentakosta. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul bab 2. Dan juga kisah Pentakosta melukiskan turunnya Roh Kudus sebagai pemenuhan eskatologis dari apa yang disebut peristiwa Sinai. Apa yang terjadi pada peristiwa Sinai? Sinai itu rangkaian gunung-gunung batu yang tinggi. Dari rangkaian gunung-gunung batu yang tinggi itu ada satu bagian puncak tertinggi. Nah, kawasan itu disebut Sinai.
Dalam kitab Keluaran bab 20 digambarkan di situ bahwa seluruh bangsa itu, bangsa Israel, menyaksikan gunung mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung-gunung berasap. Maka bangsa itu menjadi takut dan gemetar. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3 tentang Pentakosta digambarkan di situ, tampaklah kepada mereka, para rasul, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, dan mereka berdiri jauh-jauh. Maka antara peristiwa Sinai dan peristiwa Pentakosta sesungguhnya terdapat tanda-tanda yang sangat nyata, menggetarkan dan mengundang ketakutan, tapi lebih tepat mengundang kekaguman. Dalam kitab Keluaran bab 20 digambarkan di situ bahwa penampakan Tuhan di atas gunung Sinai dalam rupa dua loh batu dipegang oleh Musa. Pada waktu itu semua bangsa hadir. Semua bangsa dalam pengertian semua orang dalam bangsa Israel hadir. Sedangkan dalam Keluaran bab 20 penampakan yang kelihatan dari suara guntur dan kilat. Dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul bab 2, kita mau lihat kesejajaran antara peristiwa Sinai dan Pentakosta para rasul. Kalau tadi itu dalam peristiwa Sinai, ketika Musa membawa dua loh batu. Dalam peristiwa Pentakosta digambarkan di situ bahwa semua orang percaya berkumpul di tempat itu. Semua orang percaya. Kata semua orang percaya itu menunjuk pada seluruh orang Yahudi dan wakil-wakilnya. Inilah yang dimaksud dengan semua orang percaya, yaitu orang-orang Yahudi dan wakil-wakilnya. Datang dari mana? Dari Elam, Persia, Kapadokia, Pontus, dan bla 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 bla, macam-macam tempat. Dalam tanda petik dapat dikatakan semua bangsa hadir. Kalau dalam kitab Keluaran bab 20 dipakai penggambaran suara guntur dan kilat, dalam peristiwa Pentakosta digambarkan guntur dan kilat itu ditransformasi ke dalam penampakan yang kelihatan dalam rupa lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah api ini memberikan roh kepada para rasul dan memberikan mereka kemampuan untuk berbicara dalam pelbagai bahasa. Dan kepada semua orang yang hadir di situ diberi apa yang disebut kemampuan untuk mengerti para rasul berbicara. Dari versi Lukas, gambaran tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan turunnya Roh Kudus, versi Lukas menjadi norma dalam kalender liturgi Kristiani sampai dengan sekarang. Isi dari perayaan tersebut dan sekaligus perikopnya adalah cerita Pentakosta kuno, sebagaimana kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1. Perayaan Pentakosta, masih menurut versi Lukas, perayaan Pentakosta pada hari ke-50 sesudah Paskah dirayakan sebagai pesta pencurahan Roh Kudus sekaligus pesta pendirian umat Allah. Dalam peristiwa Sinai, bangsa Israel dibentuk sebagai bangsa. Dan dalam peristiwa Pentakosta, gereja dibentuk sebagai Israel yang baru. Para pemirsa di mana saja Anda berada, pesta Pentakosta merupakan pesta pendirian gereja sebagai umat Allah. Nah, dasar dari perayaan Pentakosta Kristiani adalah hari raya 7 minggu dalam tradisi Yahudi
atau disebut juga Hari Raya Shavuot. Dalam perkembangan, kemudian jangka waktu 7 minggu ini dihitung mulai dari Pesta Paskah, atau dalam kehidupan orang-orang Yahudi disebut sebagai Pesta Roti Tak Beragi. Dihitung mulai dari situ, baru bergerak maju. Maka Hari Raya 7 minggu jatuh pada hari ke-50 sesudah Paskah. Dan inilah yang disebut dengan hari ke-50. Para pemirsa, dalam surat Efesus bab 4 ayat 7-11 disebutkan bahwa ada Pentakosta dan Pesta 7 minggu. Dalam kitab Efesus bab 4 ayat 7 itu, ayat 7-11 disebutkan, pentinglah untuk memahami Pesta Pentakosta Kristiani dalam hubungannya dengan Pesta 7 minggu dan peristiwa Sinai. Dalam tradisi Yahudi awal dan juga dalam tradisi para rabi, Mazmur 68 ditafsirkan sebagai ayat yang menunjuk pada peristiwa Musa naik ke atas Gunung Sinai. Nah, di atas Gunung Sinai, Musa menerima Tuhan. Musa menerima dari Tuhan pemberian hukum Taurat. Penulis surat Efesus mengerti ayat Mazmur di atas sebagai sebuah pernyataan yang menunjuk kepada Kristus. Jadi, antara Musa dan Kristus, kita lihat ada satu kesejajaran. Musa sebagai guru dan pemimpin, Yesus juga sebagai guru dan pemimpin. Kalau Musa naik ke Gunung Sinai, dia menerima pemberian hukum Taurat, lalu kemudian turun dan memberikan hukum itu kepada semua bangsa. Maka dengan demikian terbentuklah umat Allah yang namanya Israel. Itu Musa. Bagaimana dengan Kristus? Kristus adalah Musa yang baru, seorang guru tapi juga pemimpin. Nah, bangkit dan naik ke sorga, menerima pemberian Roh Kudus, serta menurunkan Roh Kudus sebagai pemberian Allah, sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, dan pengajar, dan kepada semua bangsa yang berkumpul. Maka terbentuklah gereja, umat Allah. Sebagaimana Kristus, Musa yang baru, ia mencurahkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada para rasul, demikian juga terbentuklah gereja umat Allah. Para pemirsa di mana saja Anda berada, paham lama tentang 50 hari menurut penanggalan liturgi, seturut penanggalan liturgi, itu paham lama bahwa hari Minggu, hari-hari Minggu ini dikenal sebagai hari-hari Minggu sesudah Paskah. Disebut Dominika post Paskah. Hal ini menyiratkan bahwa Paskah hanya terdiri dari satu hari, yaitu hari Minggu kebangkitan Tuhan. Paham baru, yaitu nomenklatur baru, menunjukkan bahwa Paskah berlangsung selama 50 hari. Oleh karena itu, lihat, lilin Paskah selalu berada selama 50 hari, berada di dekat altar dan mimbar, supaya menjadi simbol Kristus telah bangkit, dan lilin itu tetap bernyala di seputar altar selama 50 hari yang agung. Pemahaman gereja tentang 50 hari dalam penanggalan liturgi. Masa suci 50 hari berakhir dengan hari Minggu Pentakosta. Demikian disebutkan dalam Pedoman Umum Tahun Liturgi dan Penanggalan Liturgi. Disebutkan sekali lagi,
masa suci 50 hari berakhir dengan hari Minggu Pentakosta. Dengan ini, kalender liturgi mau menyiratkan bahwa hari Minggu Pentakosta bersifat konklusif, artinya menutup seluruh rangkaian 50 hari Paskah. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa hari-hari selama masa Paskah dihantar kepada sebuah klimaks dengan merayakan pencurahan Roh Kudus. Inilah titik puncak misteri Paskah. Maka, para pemirsa di mana saja Anda berada, penjelasan-penjelasan yang panjang dan detail serta teknis ini hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa Hari Raya Pentakosta yang sekarang kita rayakan dalam tradisi kekristenan mempunyai akar dan latar belakang dalam Keyahudian, dalam Hari Raya 7 Minggu, Shavuot. Namun, perayaan itu perlahan-lahan bertransformasi dalam perjalanan gereja, seturut dengan refleksi-refleksi dan dipengaruhi oleh paham yang lebih eksplisit tentang Roh Kudus dan misteri-misteri penting yang mau dirayakan. Dalam kitab suci sendiri memang ada yang menyebut sebagai satu kesatuan 50 hari, ada yang menyebut hari ke-50 saja. Pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan ini bisa menjadi latar belakang sehingga terjadi juga perkembangan-perkembangan terkini dari perayaan 50 hari Pentakosta ini. Namun, pada intinya mau disebutkan bahwa misteri kebangkitan Tuhan, misteri kenaikan Tuhan ke sorga, dan misteri diutusnya Roh Kudus di tengah-tengah kita sungguh menjadi suatu penyegaran tentang Allah yang membentuk bangsa Israel yang baru. Itulah gereja kudus Allah yang diresapi oleh Roh Kudus, diberikan kekuatan dan tuntunan senantiasa oleh Roh Kudus. Mari para pemirsa, kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini dengan hormat dan hikmat, seraya menyadari bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu menggerakkan, mendorong setiap orang. Roh Kudus yang datang itu menggerakkan dan menyegarkan hati kita senantiasa. Demikian 1-2 katekese tentang Hari Raya Pentakosta dalam tradisi kekristenan baru, meskipun mempunyai latar belakang dalam Keyahudian dan Perjanjian Lama. Semoga kita hidup baru oleh Roh Kudus mendorong para rasul untuk berani mewartakan, dan Roh yang sama memberikan kuasa untuk mengampuni. Semoga kita pun terdorong untuk membangun jembatan-jembatan baru dengan orang-orang di sekitar kita, tapi juga terutama jembatan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Semoga Roh Allah yang dicurahkan, yang kita rayakan pada Hari Raya Pentakosta, menggerakkan diri kita masing-masing kepada suatu kebaruan dalam Tuhan. Salve, Shalom. Sampai jumpa pada program Ruang Katekese pada saat-saat selanjutnya bersama dengan Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Tuhan memberkati.